ada suatu negeri, ada suatu negara, ada suatu kerajaan yang bernaung terus di bawah kerajaan ataupun khilafah Utsmaniyah di Turki, ya. Jadi Turki, khilafah Utsmaniyah ataupun kerajaan Islam, khilafah Utsmaniyah, ya, itu kita sebutkan khilafah Islam terakhir, yaitu khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Nah, link terus, berhubung terus dengan satu kerajaan besar, di mana negara kerajaan Islam yang lain bernaung di bawahnya, yaitu kerajaan Melayu Islam Aceh. Nah, itu dari segi apa ya? Dari segi sejarah, dari segi fakta sejarah. Ya. Jadi ini sejarah sedikit banyak kita perlu ambil tahu, ya. Khilafah Utsmaniyah. Nah, pusatnya di Turki, ya. Nah, itu khilafah Utsmaniyah. So, dari khilafah Utsmaniyah ini dia datang, ya. Nah, ditumpukan kepada di sini kerajaan Islam Aceh. Ya. Kerajaan Islam Aceh. Di sini. Kemudian kerajaan Islam Aceh ini pula, ya, menyebarkan apa ya, jadi pusatnya, menghubungkan dengan kerajaan Islam Fatani. Kerajaan Melayu Islam Fatani, kemudian dari sini kerajaan Melayu Islam Campa, ya. Kemudian kerajaan Islam Sulu, kerajaan Islam Sulu, ya. Kemudian datang lagi kerajaan Islam Pasai, kerajaan Islam Perlak, ya. Lagi siapa? Banyak lagi kan? Lupa sudah. Ada 9 kerajaan. Kerajaan Islam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuhnya kerajaan Islam bawah, yang kecil-kecil. Nah, ada 9 semuanya. Tidak ingat. Ya. Nah, jadi induknya adalah khilafah Utsmaniyah, ya. Induknya adalah kerajaan ataupun khilafah Utsmaniyah. Nah, beliau kerajaan Islam Aceh berhubung terus dengan Utsmaniyah, dan kerajaan-kerajaan lain ini bernaung di bawah kerajaan Islam Aceh. Berarti Aceh merupakan kerajaan Islam besar pada ketika itu. Ya, 1188 Hijrah. Ya, ini tahun 1188 Hijrah. Nah, sebab itu kalau kita baca rentetan sejarah yang menjadi kerajaan Melayu Islam Aceh yang menjadi dibilang tuk perdana, ya. Yang menjadi tuk perdana kerajaan Melayu Islam Aceh adalah Syekh Abdul Somad. Palembani ataupun disebut Palembang, ya. Syekh Abdul Somad Palembang. Dialah yang menjadi tuk perdana. Nah, istilah tuk perdana itu dulu, ya, sekarang mungkin Perdana Menteri. Ya, apalagi kerajaan Melayu Islam Aceh itu mempunyai sultannya. Ya, ada raja, kerajaan beraja, berarti ada sultannya. Ada namanya Sultan Zainal Abidin lah, itulah inilah, walaupun tidak ingat nama sultan, Kesultanan Melayu Islam Aceh. Ya. Nah, semua yang namanya kerajaan Islam ada kesultanannya. Fatani ada kesultanannya, Campa ada kesultanannya, Sulu ada kesultanannya. Ya, itu yang orang-orang Sulu pernah menuntutnya. Kononnya Sabah itu hak mereka dan sebagainya. Nah, itu betul. Memang Sabah itu adalah hak di bawah Kesultanan Sulu. Nah, lagi satu, Kesultanan Brunei di bawah Kesultanan apa? Lupa dah. Brunei sendiri kan? Nah, Brunei. Kerajaan Islam Brunei. Kita katakan begitu. Nah, ada 2 lagi yang aku tidak ingat. Kalimantan berada di bawah Perlak. Kerajaan Melayu Islam Perlak.
Ada lagi yang kecil-kecil, ada dua lagi kecil-kecil. Contohnya Majapahit. Setelah Majapahit ditawan, Majapahit terpecah. Yang terpecah daripada Majapahit itu ada satu kerajaan. Itu tak ingat. Okey. Nah, jadi pada tahun 1188 Hijrah, rupanya Syekh Abdul Samad Falambani, Syekh Abdul Samad Palembang inilah yang menjadi tuk perdana bagi kerajaan Melayu Islam Aceh. Ya. Dan alasan yang mengesahkan hal ini adalah adanya surat-surat daripada kerajaan Melayu Islam Aceh dihantar ke Turki, dihantar ke Khilafah Osman Turki. Nah, surat-surat itu masih ada sampai sekarang. Di Museum Tokopi. Museum Tokopi. Siapa yang pergi melawat Turki, ya, nah pergi ke Museum Tokopi itu, nah boleh melihat manuskrip surat-surat, ya, yang berlaku antara Khilafah Osmaniyah dengan Aceh dengan Khilafah Osmaniyah. Tahu tak? Nah, di dalam surat-surat itu ditandatangani oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Nah, tahunnya adalah ini. Antara, ya, bukan tahun ini. Tahun ini adalah tahun mengarang kitab. Nah, berarti antara tahun beliau menjadi tuk perdana, nah, sampai kitab ini dikarang. Kitab ini ditulis di bawah perintah dia. Ya. Nah, orang yang paling rapat dengan Syekh Abdul Samad Falambani ketika belajar di Makkah, ya, mereka belajar di Makkah, itu ada sejarahnya, ya, adalah Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Nah, seorang dari Palembang, seorang dari Banjar. Ya. Nah, ada 3 orang mereka. Dalam sejarah menceritakan mereka ada 3 orang. Satu Syekh Abdul Samad Palembang, yang kedua Syekh Muhammad Arsyad dari Banjar. Nah, yang ketiga Syekh Daud Al-Fatani. Nah, mereka 3 orang. Ya, Syekh Daud bin Muhammad Al-Fatani. Nah, di sini mereka 3 orang pulang daripada Makkah Mukarramah, ya, untuk menyebarkan risalah agama. Ada pendapat mengatakan mereka pulang dengan perintah Khilafah Osmaniyah. Ya. Dalam arti kata yang lain, Khalifah Osmaniyah mengantar mereka pulang, ya, memberikan mereka kapal dan sebagainya untuk pulang, untuk menyebarkan risalah Islam di samping membina kerajaan-kerajaan Islam ini. Ya, okey. Jadi kita tidak memasukkan dalam penceritaan ini, dalam sejarah ini kita tidak memasukkan Muhammad Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani itu tidak masukkan di sini. Karena kita menceritakan tentang bagaimana munculnya kitab ini. Okey. Jadi diceritakan bahawa pada tahun ini ada seorang besar yang tidak boleh disanggah. Ya. Tidak boleh dibantah. Kenapa tidak boleh dibantah? Karena dia adalah orang besar. Nah, dalam manuskrip lain mengatakan orang besar ketika pada tahun ini masih Syekh Abdul Samad Falambani rahimahullah ta'ala, masih dia. Nah, berarti Syekh Abdul Samad lah orang besar itu. Dan siapakah yang disuruh, yang dipinta supaya menulis sebuah kitab? Nah, beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Mereka ini rakannya. Mereka berteman, mereka berakan gitu. Ya. Sebab itu tidak pelik, Pak. Syekh Abdul Samad Falambani makamnya di Kerajaan Melayu Islam Fatani, betul kan? Ya. Makamnya, kuburnya di Fatani. Ada sejarahnya itu, ya. Beliau telah mengantar tentera untuk membantu Kerajaan Melayu Islam Fatani berperang dengan Siam. Ya. Nah, jadi dia sampai-sampai syahidnya di bumi Fatani. Dan kuburnya masih ada sampai sekarang. Dalam cerita itu, kuburnya cuma menempatkan bahagian badannya. Kepalanya masih ada di museum. Diletakkan di museum tetapi tidak dibenarkan orang melihatnya. Ya, di Bangkok sana. Ya, oleh kerajaan Siam. Jadi dia syahid. Nah, kemudian mereka memenggal lehernya, memotong lehernya. Nah, jasadnya dari kaki sampai ke leher, nah, dikebumingkan di Fatani. Lupa sudah balik kampungnya nama apa.
Ya, tempatnya, kepalanya masih di museum. Yang menjadi masalah menurut cerita, kepala itu tidak boleh dilihat, ianya seperti hidup, segar, sihat saja. Ya, wallahu alam. Ini kepala wali-wali Allah ini. Nah, okey. Jadi balik kita kepada cerita Syekh Muhammad Abdul Samad Falambani memerintahkan Syekh Muhammad Arsyad Banjari untuk menulis kitab tentang iman, tentang akidah dan seputar hal-hal yang berkait dengan iman dan akidah itu. Nah, itulah kitabnya yang sedang kita baca sekarang. Ya, jadi tahu sudah kita siapa. Jadi katanya pada tahun 1188 Hijrah itu meminta kepadanya seorang lelaki, tahu sudah kita lelaki itu adalah Tuk Perdana bagi Kerajaan Melayu Islam Aceh. Ya. Tuk Perdana bagi Kerajaan Melayu Islam Aceh. Perdana Menteri mungkin bagi Kerajaan Melayu Islam Aceh. Nah, dia meminta rakannya Syekh Muhammad Arsyad Banjari, juga berada di bawah naungan Kerajaan Melayu Islam Aceh itu ya, Kerajaan Melayu Islam Perlak Banjar, ya, menulis sebuah kitab yang membincangkan tentang akidah, tentang iman dan perkara-perkara yang seputar akidah dan iman itu. Nah, jadi mesej lain yang kita perlu lihat di situ adalah jika ulama yang memerintah, begitu keadaannya, ya. Jika ulama yang memerintah, ulama yang menjadi kepala negara, ulama yang menjadi ketua negara, nah mereka bekerja keras untuk memberi ilmu kepada masyarakat, memberi ilmu kepada rakyat. Ya. Tapi kalau yang memerintah itu penyangga, mereka bukan berusaha memberi ilmu kepada rakyat. Ya. Mereka usaha membawa rakyat kepada kemusnahan, kerosakan. Ya kan? Mereka membangunkan, membenarkan atau apa saja yang terkait hal-hal yang membawa manusia rusak, membawa manusia bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, membawa manusia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, semakin jauh dari agama dan sebagainya, ya. Nah, itu jika bukan ulama yang menjadi ketua negara, yang mentadbir, yang memerintah. Ini keadaan. Dan kita mengalami suasana itu. Ya. Sejak daripada sebelum merdeka sampai merdeka, nah merdeka itu pun merdeka yang boneka saja, tahukah? Ya. Kerana penjajah tidak mampu menghadapi kebangkitan rakyat. Dan orang yang mempelopori kebangkitan rakyat di dalam negara kita, ya, bumi kita ini adalah ulama. Nah, penjajah melabelkan ulama yang bangun menentang penjajah itu sebagai pengganas, sebagai apa yang dilabelkan, ya. Nah, kamu orang yang belajar sekolah menengah belajar sejarah itu, sebagai penderhaka, ya, antaranya adalah Syekh Abdurrahman Limbung, ya. Syekh Abdurrahman Limbung ulama itu yang bangun menentang penjajah. Ya, siapa lagi? Banyak lagi. Mat Kilau. Ya, kamu orang mana tahu sejarah-sejarah ini kalau tidak diberitahu? Ya, nah itu. Kalau di Borneo sana Rosli Dobi. Ya. Nah, cari bah, daripada kamu orang main game, pegang telefon main game, kau cari Rosli Dobi, siapa dia? Cari Abdurrahman Limbung, siapa dia? Ya, Tok Gajah Long Jaafar namanya di Melaka, cari siapa dia? Nah, baru tahu bah, rupa-rupanya kemerdekaan negara kita, kalaupun kita setuju, nah dipelopori oleh ulama, bukan pemerintah yang ada sekarang ini, bah. Ya, yang sekarang, yang datangnya daripada sana, bukan. Nah, kemudian bersepakat dengan Inggris, penjajah menuduh ulama-ulama ini sebagai pemberontak dan sebagainya. Menangkap, membunuh, ada yang dikurung di dalam penjara dan sebagainya. Itu sejarah kita. Akhirnya yang menjadi pemerintah bukan lagi ulama. Dengan kebenaran Inggris, dengan kebenaran penjajah, dengan campur tangan penjajah, yang menjadi pemerintah adalah penyamun-penyamun semuanya. Nah, sebab itu sampai sekarang situasi
Situasi apa? Situasi kepenyamunan itu. Ha? Situasi kepenyamunan itu terus-menerus berlaku. Dengan istilah-istilah yang lebih canggih lagi. Ketirisan. Bilang. Ya. Jadi kesimpulannya, apabila yang memerintah itu jahil tentang agama, nah berlakulah kerosakan-kerosakan. Berbeza dengan yang memerintah itu memahami agama. Contoh, Syekh Abdul Samad Falambani. Nah, dia memahami agama, ulama dia. Nah, diperintahkan, ada riwayat lain, ada penceritaan lain, bahwa beliau memerintahkan siapa saja, kau boleh Al-Quran, kau mengajar Al-Quran. Kau boleh hadis, kau mengajar hadis. Ya, apa saja yang kau boleh daripada agama, maka diperintahkan semua untuk mengajar. Nah, sampai begitu. Ya, sebab itu Aceh pernah digelar Serambi Makkah, betul kan? Kau mana tahu makil, kau katak buah tempurung saja. Sejarah kau pun tidak habis. Ya, Aceh pernah digelar Serambi Makkah. Apa maksud Serambi Makkah? Nah, antara maksud Serambi Makkah adalah pusat keilmuan. Nah, pusat keilmuan. Nah, di mana-mana di Nusantara kita ini yang pernah menjadi pusat keilmuan, nah nanti gelarnya adalah Serambi Makkah. Contoh, Fatani Darussalam digelar Serambi Makkah. Kenapa? Karena Fatani pernah menjadi pusat keilmuan Islam. Paham kan? Nah. Jadi Aceh pernah menjadi pusat keilmuan Islam. Fatani pernah menjadi pusat keilmuan Islam. Mana lagi? Ada tiga. Ada lagi satu di mana? Lupa sudah. Ya. Ada tiga menjadi pusat keilmuan Islam. Nah, sebab itu kalau dulu belajar di mana? Belajar di Fatani. Nah, orang Tabi. Kalau zaman dulu. Ha? Kau belajar di mana? Aku belajar di Aceh. Nah, orang Tabi. Ya. Nah, sekarang kau belajar di mana? Belajar di Fatani. Orang pun tidak peduli. Dapat apa belajar di Fatani? Mau kerja apa? Nah, orang sudah jadi materialistik, kebendaan. Orang tidak melihat lagi kepada agama. Ya. Nah, itu. Masya Allah, subhanallah. Jadi kita berkenalan dengan musannif kitab, secara tidak langsung berkenalan dengan para ulama-ulama ini. Yang kita tahu sejarahnya sedikit sebanyak. Ya. Bagaimana mereka bekerja untuk menyebarkan risalah agama di Nusantara kita ini. Ya. Yang ulamanya berperanan sebagai ulama. Itu kita belajar kan secara tidak langsung. Ya. Orang awam apa peranannya. Orang alim apa peranannya. Ulama apa peranannya. Belajar sudah kan? Secara tidak langsung orang belajar sudah itu. Ya, dalam satu bulatan, nah ada saja dalam kepala Walid. Awam, alim, ulama. Dan masing-masing ada peranannya. Nah, apa peranan orang awam? Sila. Nah, belajar. Peranan orang awam adalah belajar. Mencari pengetahuan. Menuntut ilmu. Nah, itu peranan orang awam. Nah, jika dia berada di orang awam, belajarnya tidak mau, ya, mengenali agama tidak mau, nah hancur apa dia? Ya. Nah, apa peranan orang alim mangkil? Kau jangan ambil masa lama mau cakap itu. Nah, mengajarlah. Yang namanya orang alim peranannya adalah mengajar, menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak tahu. Itu kan? Nah, dia tahu sikit. Iya, yang tahu sikit itu kau perlu sampaikan. Itu kan? Nah, saya mana tahu sikit-sikit ya. Yang sikit-sikit itu kau perlu sampaikan. Nah, itu peranan orang yang tahu. Alim artinya orang yang tahu, peranannya itu. Nah, Syekh Abdul Samad Falambani ketika dia menjadi tuk perdana di Kerajaan Melayu Islam Aceh, nah dia perintahkan semua, kau boleh mengajar Quran, kau mengajar Quran. Hiduplah bumi Aceh dengan ilmu. Ya, yang mengajar Qurannya, yang mengajar hadisnya, yang mengajar fiqahnya, yang mengajar usuluddin tauhidnya, yang mengajar tasawufnya, sampai digelar Serambi Makkah. Paham enggak? Nah, kita di Bukit Selambau ini pun kita berusaha, Pak, supaya pondok kita Kampung Tok Nayan ini nanti digelar Serambi Makkah. Boleh kan? Dengan syarat kita penuh dengan ilmu, Pak. Nah, pagi ini Jul mengajar, tempat ini Jul mengajar. Pondok ini Rantau mengajar.
Nah, pondok di ujung sana bangkil mengajar, penuh dengan ilmu. Nah, orang datang mau belajar, aku mau belajar tajwid, nah pergi jumpa bangkil pondok sana. Nah, bangkil sedang belajar mengajar tajwid. Walaupun bacanya macam kereta api mempancat tayar saja. Ya kan? Nah, yang orang ini datang, aku mau belajar apa? Aku mau belajar akidah. Nah, pergi rantau sedang mengajar di situ. Yang ini datang, aku mau belajar ilmu tasawuf, pergi Jul sedang mengajar di situ. Nah, berjalan saja kita, paham tak? Nah, begitu keadaannya. Yang lain, aku mau belajar apa? Belajar masak-masak. Nah, pergi jumpa si Sofia. Belajar buat kue, pergi jumpa si Sheila. Itu kan? Nah, jadi kita menjadi pusat ilmu, paham tak? Nah, itu Walid punya cita-cita, Pak. Mungkin sampai, mungkin tidak. Nah, jika tidak sampai, aku mati dulu, kamu orang cuba menyempurnakan. Tahu tak? Jaga ya. Aku belum mengambil budak-budak Sabah lagi ni. Aku mau kamu orang dulu yang menguasai ilmu. Nanti kamu orang yang mengajar mereka, tahu tak? Kecuali yang perlu pulang saja, macam Mizi, macam Bakil, nanti dia orang pulang, Pak. Kan? Jul, kamu pulang juga? Nah, Jul bilang tidak mau pulang sudah. Kamu mau pulang juga ke rantau? Nah, mau pulang, Mbak. Kan? Kamu mau pulang enggak? Nah, orang tidak mau pulang sudah. Okey. Jadi katanya, an asna'alahu. Nah, pada tahun itu, si orang besar itu menyuruh musannif kitab kita buat apa? An asna'alahu risalatan mukhtasiratan, bukan mukhtasaratan ya. Mukhtasi. Risalatan mukhtasiratan bilisanil malayu fi bayani haqiqatil imani wa ma yufsiduhu minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadi bil jinan. Ya. Bahawa aku perbuatkan. Nah, orang besar itu menyuruh musannif perbuatkan. Nah, perbuatkan itu bahasa lama ya. Menulis. Perbuatkan ai menulis, mengarang, menyusun. Nah, begitu. Bahawa aku perbuatkan ai menulis, mengarang, menyusun baginya ai bagi orang besar itu. Jadi Syekh Abdul Samad datang, wahai Muhammad Arsyad, kau tulis sebuah kitab untukku. Nah, seolahnya begitu. Jadi ini orang besar yang mau ya. Jadi sudah barang tentu kita pun kalau orang besar yang mau, kita buat yang terbaik kan. Paham tak? Nah, kita buat yang terbaik, Pak. Kalaulah yang orang besar yang mau, yang datang ke sini dia mau tengok kamu orang pandai dalam bab ini. Nah, orang besar itulah Sultan Negeri Kedah. Nah, kamu orang akan sedaya upaya yang terbaik. Betul kan? Dalam satu-satu hal yang dia mau. Betul kan? Faham tak? Nah, ini Walid yang suruh. Jadi Walid bukan orang besar. Nah, suruh kamu orang seperti apa? Seperti anjing menyalak bukit saja, Pak. Bukit tidak runtuh, tidak bergerak. Nah, kamu orang pun tidak bertindak. Nah, coba yang datang itu orang besar. Bikin cakap, Sofia, kalau kau tidak lulus belajar, kau akan dimasukkan di dalam penjara. Nah, kau pun akan, kan? Nah, begitu bezanya. Nah, begitu jugalah Syekh Abdul Samad dengan Syekh Muhammad Arsyad. Nah, kerana yang minta kepadanya itu Syekh Abdul Samad. Siapa Syekh Abdul Samad? Orang besar. Nah, sudah barang tentu dia menulis, menyusun kitab secara sesuai dengan keilmuannya terbaik. Faham tak? Nah, itu. Jadi katanya bahawa aku perbuatkan baginya suatu risalah. Nah, risalah kita belajar sudah, kita cakap sudah. Risalah itu apa? Risalah itu adalah satu bahagian kecil daripada bahagian besar. Dalam bentuk penulisan persuratan. Nah, itu disebut risalah. Okey. Yang simpan katanya, ini bahasa lama juga, yang simpan. Bahasa lama dipanggil simpan ya. Contoh, jenazah mayat disimpan
bilang simpan kan. Pengkebumian jenazah itu bilang simpan. Mau simpan jam berapa? Kan? Jam berapa simpannya? Nah, dibilang simpan. Itu istilah. Jadi kalau kita bawa kepada hal kita di sini, risalah yang simpan. Nah, maksudnya adalah apa? Simpan itu boleh dimaknakan dengan buat pun boleh juga kan? Yang dibuat. Jadi buat itu merujuk kepada tulis juga. Kita sebutkan tadi, disimpan dengan bahasa Melayu. Nah, risalah itu ditulis dalam bahasa Melayu. Ya, ditulis dengan bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu. Nah, berarti pada masa itu kitab-kitab dalam bahasa Melayu agak kurang. Kebanyakan kitab dibawa dari Timur Tengah hanya dalam bahasa Arab, gitu kan. Dalam bahasa Melayu agak kurang. Nah, jadi kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu. Nah, apa isi kitabnya? Apa kandungan kitabnya? Apa kandungan risalahnya itu? Pada menyatakan hakikat iman. Nah, kandungan, kontens, ya, kontens atau kandungan kepada kitab, kontens atau kandungan kepada risalah ini yang ditulis, yang disuruh tulis ini. Nah, kontennya adalah menyatakan hakikat iman. Nah, itu antara kontennya secara umum. Dan barang yang membinasakan akan dia ai iman. Dan barang ai perkara. Barang ai perkara, bukan barang benda ya. Barang di sini ai perkara. Dan perkara yang membinasakan akan dia ai iman. Nah, itu termasuk konten dalam risalah ini. Ya. Barang ai perkara yang membinasakan akan dia ai yang membinasakan akan iman. Nah, itu menjadi konten kepada kitab, kepada risalah Tuhfatur Raghibin ini. Dan perkara yang membinasakan iman itu daripada segala perkataan. Nah, jadi dibincangkan sebagai konten di dalam risalah ini, nanti dibincangkan hal-hal yang membinasakan iman dengan sebab perkataan. Nanti dibincangkan. Dan perbuatan. Begitu juga hal-hal yang membinasakan iman dari sebab perbuatan. Nah, itu juga dibincangkan. Ya. Dan i'tiqad hati. I'tiqad hati. I'tiqad itu apa maknanya? Simpulan, tambatan, ikatan hati kita. Nah, itu juga dibincangkan. Nah, berarti kontens di dalam risalah yang diminta supaya dituliskan itu adalah pertama tentang hakikat iman. Nah, itu saja kalau kau tulis semula kitab. Nah, mungkin satu tajuk itu saja satu jilid. Ya, mau syarahkan dia. Nah, kontens yang kedua adalah perkara-perkara yang membinasakan iman. Ya, perkara-perkara yang membinasakan iman. Itu kontens yang kedua. Dan kontens yang termasuk kontens yang kedua ya, nanti diterangkan dalam perkara-perkara yang membinasakan iman itu tersabit dengan perkataan kita. Tersabit dengan cakap-cakap yang bagaimana boleh membinasakan iman. Tersabit dengan perbuatan kita. Nah, perbuatan yang macam mana boleh membinasakan iman. Tersabit dengan i'tiqad hati. Nah, bentuk ikatan, simpulan, tambatan yang bagaimana pada hati kita yang boleh membawa kepada kebinasaan iman. Jelas ya? Nah, Walid mau kritik dulu ya. Ilmu tentang ini tidak banyak diperkatakan di mana-mana pun. Ya. Sekarang. Nah, kau tahu berapa perkara yang membinasakan iman makil? Kau berikan Walid 5 perkara yang membinasakan iman. Membinasa iman artinya batal iman. Batal iman artinya jadi kafir kita. Tahu tak? Nah, 5 perkara yang boleh menyebabkan jadi kafir, jadi batal iman kita.
Walaupun nama kita masih Aqil, nama kita masih Amir Hamdan, nama kita masih Rantau, masih Jul dan sebagainya, tapi kita boleh jadi kafir sudah. Nah, di akhirat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak? Nah, hal ini yang kita perlu pelajari. Faham tak? Nah, boleh tanya saja 5 perkara. Spontan, Pak. Nah, itu jalur. Itu jalur yang membinasakan iman. Boleh tanya sekarang, apakah perkara yang membinasakan iman yang kau ingat sekarang? Jadi peganganmu, jadi apa? Jadi perisai yang menegahmu daripada jadi kafir apa? Itu jalurnya. Jalur memang ada 5. Jalan-jalan yang boleh membawa kita kepada kebinasaan iman. Nah, kau merepet saja. Bilang syirik, bilang nifak fasik, syirik, nifak fasik. Syirik boleh diterima apa? Nah, oleh lebih kepada bentuknya apa? Nah, jadi kita perlu ingat itu kan. Itu adalah amalan yang terkait dengan rohaniah kita. Ya. Beringat tentang hal-hal yang membinasakan iman adalah amalan rohaniah kita. Seperti mana kita beringat tentang hal-hal yang membatalkan solat. Betul? Nah, jelaskah? Nah, ketika kau mendirikan solat, antara perkara yang kau perlu tahu adalah perkara yang membinasakan solat. Betul? Yang membatalkan solat. Bagaimana kau mendirikan solat jika kau tidak tahu perkara yang membatalkan solat? Jelaskah? Nah, aku tahu apa? Kentut. Nah, berarti kau tahu kentut itu membatalkan solat, maka kau boleh mendirikan solat. Betul? Nah, sama saja. Jika kau tidak tahu apa yang membinasakan iman, bagaimana kau mau mendirikan iman? Nah, itu persoalan. Boleh nampaklah? Tidak mungkin iman boleh berdiri dalam keadaan kita tidak tahu apa yang membinasakan iman. Jelas? Kita nanti terlibat saja dengan perkara yang membinasakan iman. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu. Jelas kan? Nah, begitu. Nah, sedangkan hal ini tidak diperbincangkan. Hal ini tidak diperkatakan. Nah, umat pun tidak mendengarnya. Masyarakat pun tidak mendengarnya. Nah, bayangkan bagaimana kehidupan umat dalam keadaan tidak pernah tahu apakah perkara yang membinasakan iman. Kan? Nah, hancur saja, rusak saja. Nah, ini yang terjadi. Jelas ya? Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Ya. Nah, jika kita bersalah, tersalahnya kita karena tidak, tersalahnya Walid karena tidak sampaikan kepada orang, tidak mengajar orang. Tersalahnya orang lain karena tidak belajar dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Sedar sudah kita sekarang. Tahu sudah kita sekarang. Ya? Oke. Kemudian kata musannif, fa'ajabtuhu ila dzalik, katanya. Maka aku perkenankan akan dia, aku terima perintah itu. Maka aku perkenankan akan dia, aku terima perintah itu kepada berbuat risalah, kepada berbuat menulis, menyusun risalah, satu bahagian kecil daripada induknya, risalah. Yang demikian itu, katanya, yang demikian itu isim isyarah, merujuk kepada kontens yang kita sebutkan tadi. Ya. Menulis tentang iman dan hakikatnya, menulis tentang perkara-perkara yang membinasakan iman itu, ya. Kontens kepada perkara yang membinasakan itu 3 jalur di sini diceritakan. Jalur perkataan, jalur perbuatan, jalur i'tiqad hati. Nah, itu maksud demikian itu. Dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun, walaupun aku ini bukan ahli, katanya. Nah, itu merendah dirinya ulama. Ya. Itulah personality, itulah syakhsiyah, itulah kepribadian
sebenar ulama, sekalipun dia adalah ahli, nah dia masih lagi mengatakan bahwa dia bukan ahli, ya kan, dalam soal yang mau ditulis ini, ya kan. Yang menjadi pelik, kita yang apa ahli pun tiada, mengaku ahli saja, ya. Yang ini kalau sembang usuluddinnya Masya Allah, macam dia ahli usuluddin, padahal merapu saja. Yang lain pula sembang fiqhnya Masya Allah, macam dia itu ahli fiqh, padahal merapu saja, ya. Yang lain pula sembang tasawufnya Masya Allah, macam dia itu ahli tasawuf, padahal merapu saja. Nah, kita tidak mau jadi begitu, kan? Yang para ulama ini, contohnya Muhammad Arsyad, Syekh Muhammad Arsyad ini, ya. Nah, dia ulama besar, Pak. Sanad keilmuannya sampai kepada baginda Nabi SAW, terus semua bidang ilmu, ya. Sama ada Al-Quran, hadis, tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, semuanya sampai kepada baginda Nabi SAW. Nah, ya kan? Nah, dia masih mengaku masih mengatakan yang bukan ahli. Nah, kita yang cap ayam ini janganlah meletakkan kita dalam keahlian apapun, melainkan apa yang ku tahu ku sampaikan, apa yang ku tidak tahu maka ku mohon Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepadaku. Nah, begitu saja, kan? Nah, okey. Jadi katanya, dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun, walaupun katanya aku bukan ahli dalam hal yang diminta itu. Mau tulis tentang iman, mau tulis tentang hakikat iman, mau tulis tentang perkara-perkara yang membinasakan iman, mau tulis tentang sabit jalurnya perkataan, perbuatan, i'tiqad hati, dia bilang dia bukan ahli. Kan? Nah, walaupun dia bukan ahli sekalipun. Begitu. Allah, sifat merendah diri itu bagus, kan? Ini belajar universiti 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun saja mengaku alim sudah. Aku ahli hadis. Kurang ajar namanya itu, kan. Yang selalu mengaku begitu Wahabi itu. Tahu kah? Bilang dia orang ahli hadis. Kemudian mereka yasa cerita, kononnya ahli hadis ini bila-bila masa pun akan dimusuhi. Wah. Jadi dia meletakkan dia sebagai seorang ahli hadis, pakar hadis, kemudian istilahnya pakar hadis. Nah, nanti dimusuhi oleh semua orang. Bohong, Pak. Siapa yang memusuhi Bukhari? Di kalangan umat Islam, nah, orang kafir itu satu hal. Siapa yang memusuhi Imam Bukhari? Siapa yang memusuhi Imam Muslim? Nah, tidak ada, Pak. Kecuali permusuhan-permusuhan dalam konteks politik. Nah, itu saja. Dalam konteks agama, umat Islam tidak ada yang memusuhi, Pak. Tiba-tiba mereka yasa cerita, kolonnya ahli hadis ini selalu akan wujud musuh-musuh yang menentang. Itu pembohongan. Kan? Nah, itulah Wahabi yang rantau minat itu. Rantau dia minat Wahabi. Merujuk kepada Dr. Maza, rantau. Dia tulis esei. Nah, itu. Merujuk kepada Dr. Maza. Siapa lagi yang dirujuknya itu hari? Albani. Nah, Albani itu dia plagiat saja, aku tahu itu. Kan? Mana dia pernah baca Albani? Tapi dia merujuk kepada Albani. Berarti plagiat itu, kan? Merujuk kepada Bin Baz, merujuk kepada Utsaimin. Nah, ini semua pemuka-pemuka Wahabi, kan? Ada satu cerita, benar atau tidak Walid pun tidak tahu. Walid, ya kita belajar kemarin, ya. Kemarinkah? Kita perlu bercakap, ya, orang-orang ahli bid'ah itu kita perlu ceritakan, ya, kan? Nah, kita tidak berdosa dalam hal itu. Bila kita belajar? Tadi pagi. Nah, tadi pagi. Ya. Jadi kita perlu cerita nanti kerana kemudaratannya besar gitu, kan. Nah, boleh cerita saja tentang ahli bid'ah. Nah, orang bertanya, ini terbaru, ya, maklumat terbaru. Boleh tengok, ada orang kasih hantar dengan ini. Sewaktu Raja Muhammad, Tengku Muhammad ini, Prince of Saudi ini, yang baru ni, ya, anak kepada Salman ni, membuka pintu maksiat seluas-luasnya di Saudi. Nah, boleh buat konsert, artis orang putih datang menari pakai bikini, boleh, tidak ada masalah sudah sekarang. Nah, kemudian orang kemukakan soalan kepada
bin Baz, mufti Saudi sekarang, bin Baz, orang kemukakan soalan. Macam mana ini Saudi ini begini-begini? Oh, mereka melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang mungkar, nantinya akan menyebabkan begini-begini. Ketika dia di interview. Nah, keluar video kemudian. Nah, dia bilang ini bagus, ini kemajuan. Ini tanda kita berkembang. Kita perlu berkompromi dengan barat. Nah, dia menyokong Muhammad itu, Raja Muhammad itu pula. Nampaklah. Nah, sama sejauh mana benar Walid tidak tahu, tetapi itu maklumatnya. Keluar sudah, tersebar sudah. Jadi ucapannya di dalam bahasa Arab, sembangnya dalam bahasa Arab. Tahukah? Karena ucapan untuk umat Islamnya, oh haram, ini salah, ini begitu, ini begini. Nah, sama-sama dia, nah ini perkembangan bagus. Menunjukkan barat tunduk kepada kita. Nah, seolahnya begitu. Bodoh kan? Nah, itulah realitinya. Yang penting kita sedar, kita sekarang berada di zaman-zaman fitnah. Tahukah? Yang namanya ulama, sekejap jadi ular, sekejap jadi babi. Ya. Nah, boleh jadi begitu, Pak. Ulama-ulama usuk, kita belajar sudah kan? Ada berapa jenis ulama? 2 kan? Satu namanya al-haq. Ulama-ulama yang al-haq. Dikatakan al-ulama ahlul haq. Dan satu lagi ulama yang su. Ulama ahlus su. Nah, berarti ulama dia tapi jahat, ada kan? Nah, hadis lain mendokong, mengatakan apabila akhir zaman, kamu akan berdepan dengan satu masa yang ulamanya su semuanya. Ulamanya jahat semuanya. Nah, ketika itu tunggulah kehancuran, kata Nabi SAW. Nah, kita sampai sudah. Jahat begitu, jahat begini. Bukan tidak ada yang baik itu baik, masih ada. Tapi muncul sudah yang jahat itu kan. Macam-macam kejahatan. Sekejap dia begitu, sekejap dia begini. Sekejap menyambut birthday itu bid'ah. Sesat, masuk neraka. Nah, 5 bulan kemudian dia yang tiup lilin happy birthday. Ini ulama-ulama kurang ajar ini, tahukah? Nah, kalau aku, itulah syaitannya. Paham enggak? Masya Allah. Ini terjadi sudah, wujud sudah. Di zaman kalian, Mbak, di zaman kamu orang semua. Aku mau mati sudah, di ujung-ujung sudah aku. Nah, zaman kamu orang, anak-anakku. Nah, itu zamannya. Kamu orang akan berdepan dengan keadaan yang keliru dan mengelirukan. Ya. Nah, kenapa tidak boleh dirayakan birthday party itu? Mufti itu merayakan birthday party dia, Pak. Happy birthday. Ada lagi suara-suara mengucapkan happy birthday to you. Nah, tetapi dialah yang membid'ahkan untuk dirayakan Maulidur Rasul. Paham enggak? Nah, jadi benarnya di mana? Betulnya di mana? Nah, tidak lain melainkan fitnah saja yang akan muncul. Paham enggak? Nah, itu. Sedikit hari lagi dia bilang perempuan boleh pakai bikini, bah, baru menarik. Ya, perempuan pakai bikini saja jalan di atas jalan, bah, baru menarik. Nah, kenapa? Karena ulama-ulama ini makan upah syaitan, tahu gak? Mereka makan upah daripada syaitan. Nah, syaitan itu boleh jadi manusia kan? Mereka makan upah daripada syaitan. Nah, itu yang terjadi. Siapa yang akan mempertahankannya? Nabi SAW menyatakan, siapa di akhir zaman menggenggam sunnahku seperti menggenggam bara api, nah mereka lah orang yang selamat. Nah, siapa yang akan mempertahankan? Yang akan mempertahankannya adalah orang-orang yang memahami, mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan tentang apa? Tentang iman dan hakikatnya. Tentang perkara-perkara yang membinasakan iman itu. Ya, jalur-jalur yang boleh menyampaikan kepada kebinasaan iman itu. Nah, mereka lah yang akan mempertahankannya. Dan mereka itu siapa? Kita kan? Kita yang sedang mempelajari ini. Dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang saja kita, ya, dilimpahkan rahmat untuk mempelajari ini. Sedarkah kita di kawasan kita ini lebih daripada 20.000 orang kawasan kita ini.
Nah, kita yang ada 10-15 orang belajar ini. 20.000 lagi tidak belajar. Nah, apakah kita nanti tertarik kepada mereka atau mereka tertarik kepada kita? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Paham enggak? Kalau kita tertarik kepada mereka, kita akan rusak seperti mana mereka. Kalau mereka tertarik kepada kita, nah mereka akan menemui ilmu seperti mana yang kita temui. Betul kan? Nah, itu. Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita, memelihara kita. Zaman fitnah itu, zaman itu kita sedang berada di atasnya sekarang. Ya. Jadi tidak pelik nanti sampai satu masa ayahnya haji, ayahnya ustaz, ayahnya tok guru, ya, ibunya begini, anaknya hantu. Tidak pelik. Nah, itu sedang terjadi sudah. Sedang terjadi. Nah, kan? Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Terus. Kemudian katanya, musta'inam billahi wa mu'tamidan alaihi fi tahqiqil matlubi wal maram ala hasbi ma zahara li min aqwalil ulama'il kiram. Padahal aku minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia mengaku dia bukan ahli, nah itu tawaduknya ya. Nah, dia pun dalam keadaan yang sama mengatakan dia mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menunjukkan kepada kita kebergantungannya ya. Nah, ulama begitu Pak, kebergantungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat bagus. Nah, kita perlu belajar dari mereka. Selain daripada nabi, selain daripada sahabat dan terus ya, kita perlu belajar kepada mereka, yakni para ulama, bagaimana kebergantungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu adalah hal yang umum. Jadi katanya, padahal aku minta tolong kepada Allah taala dan berpegang atasnya, berpegang. Sisi lain kita menyebut pegangan. Nah, apa maksudnya itu? Pegangan terjemahan dari apa? Rantau. Nah, pegangan terjemahan daripada i'tiqad, gitu kan? I'tiqad itu apa? Nah, kau mau cakap i'tiqad itu pegangan, pegangan itu i'tiqad, kubaling kau dengan air ini. Nah, pegangan itu adalah ikatan, tambatan, simpulan yang teguh di dalam hati. Nah, itu maksudnya kan? Nah, kena mahir bah itu. Jadi tidak perlu oleh tafsir-tafsir panjang saja. Nah, jadi katanya dan berpegang atasnya, atas Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi maknanya apa? Maknanya dia mengikat, menambat teguh akidahnya, hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu bah. Boleh paham enggak? Nah, jangan kamu orang terkebil-kebil lagi ya. Ini masanya kamu orang pantas sudah. Padahal aku minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang atasnya. Jadi tidak perlu dhabit ya, berpegang paham sudah. Ya, menyimpul teguh, menambat teguh. Ya, mengikat teguh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak guncang lagi. Ya kan? Berarti tidak was-was lagi. Berarti tidak apa? Tidak was-was lah, tidak was-was lagi. Yakin penuh, yakin yang teguh, pegangan yang teguh bilang begitu kan. Nah, jadi kita pun sedang belajar untuk pegangan yang teguh itu. Nah, jika kita tidak belajar sampai ke tahqiq, nah bagaimana kau mau meneguhkan peganganmu? Ya kan? Nah, sebab itu disiplin ilmu iman, nah kau perlu belajar sampai tahqiq, paham enggak? Nah, selama mana kau tidak sampai kepada tahqiq, nah kau tidak mampu meneguhkan peganganmu. Jelas kan? Nah, yang tidak teguh pegangan itu, datang Wahabi jadi Wahabi, datang Syiah jadi Syiah, datang babi jadi babi, datang pelak jadi pelak, macam-macam boleh jadi, tahu tak? Nah, itu bah. Nah, kita tidak boleh begitu. Kita mesti menjadi mukmin, muslim, muhsin, tiga saja. Terangkum di dalam satu hal, satu istilah, mukminin. Nah, itu saja.
Kita tidak boleh menjadi mukmin yang babi. Tidak mungkin begitu, Pak. Kita tidak mungkin menjadi mukmin yang setan. Tidak mungkin begitu, Pak. Mukmin adalah mukmin. Nah, luar daripada mukmin itulah babi, setan, pelak, apa saja. Jelas gak? Nah, boleh tahqiqkan itu supaya kamu orang paham, tahu gak? Bahwa mukmin itu langsung mutafarriqun, ya, langsung berbeza dengan yang lain. Tidak ada kena mengena. Mukmin tidak ada padanya syirik. Ya kan? Mukmin tidak ada padanya nifak. Yang nifak itu kafir juga. Nah, mungkin saja pada mukmin itu ada fasiknya. Nah, itu pendapat para ulama, jelas. Betul kan? Nah, kemudian selain daripada itu tahqiqnya yang menyebabkan dia berpegang teguh. Nah, datang apapun tidak mampu untuk menarik dia kepada kesyirikan. Nah, itu mukmin. Ya. Datanglah apapun. Ini datang apa? K-pop saja, Pak. Pak Sangkong itu. Pak Sengkuang namanya. Aku pun tidak tahu. Kan? Nah, histeria semua orang-orang perempuan ni. Ya, histeria apa sampai pengsan-pengsan. Ya. Kenapa itu? Baru Pak Sengkuang. Kalau datang dajalnya, ya kan? Hancur terus. Nah, pikirkan itu. Saja aku tahqiqkan dengan suara yang kuatnya. Nah, guruku ketika mengajar tentang tahqiq ini suaranya sangat kuat, keras. Tahu kan? Karena kerasnya guru kami, kuatnya, tegasnya guru kami pertahan sampai sekarang, kami paham. Nah, jadi aku pun sama saja, aku mau keraskan suara. Yang mau menangis, menangis, Pak. Mau berak, pergi berak. Dengan berak dalam surau saja. Okey. Padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala dan berpegang atasnya pada mentahqiqkan. Nah, baru saja aku cakap tahqiq. Tadi dah keluar sudah perkataannya. Pada mentahqiqkan. Nah, berpegang teguh itu satu hal. Tahqiq itu satu hal, ya. Ya. Berpegang teguh itu satu hal. Dua hal yang berbeza. Berarti kita perlu sampai ke situ. Ya. Nah, satu berpegang teguh istilahnya adalah i'tiqad. Nah, sekarang orang tulis IK saja kan. Kita mau kasih bunyi macam Arab macam mana? I'tiqad. Ya, terjemahan kita adalah berpegang. Berpegang teguh. Ya, yang kita sebut berpegang teguh itu dalam pencerahannya adalah simpulan, ikatan, tambatan, itu pencerahannya, ya. Nah, nanti pencerahannya di bawah itu. Simpulan, ikatan, tambatan. Nah, apa saja yang kau memaknakan, bah? Bahasa apa yang kau suka? Nah, mungkin nanti Tagalog. Lina, bahasanya Tagalog. Nah, dan nanti dia bilang pangako sayo di sini. Kan? Si Mimi, bahasanya itu apa? Dusun. Bilang, tekorok. Bilang tekorok. Itu dia yang ngajar ke perantau itu. Di sini, ya kan? Nah, jadi istilah apa yang kau mau sebut, nah itu terserah kau, bahasa kau, gitu kan? Nah, yang kita terjemahkan, nah ini pencerahannya, simpulan, merujuk kepada berpegang teguh, itu maksudnya simpulan, ikatan, tambatan yang teguh pada hati kita, gitu kan? Nah, ini tidak cukup. Kalaupun ini berlaku, nah ini tidak memadai. Ya, dalam ilmu, dalam disiplinnya ilmu tidak memadai. Perlu kepada apa? Perlu kepada tahqiq. Nah, sebab itu sebut ini satu hal yang lain dan ini satu hal yang lain. Nah, perlu kepada tahqiq. Nah, sampai di sini saja satu hal lagi sudah. Hari ini, generasi yang tumbuh pada hari ini, sudahlah ini tidak selesai. Tahqiq bagaimana mau berlaku? Berarti hidup di dalam keadaan, berkembang di dalam keadaan tidak selesai hal ini dan tidak tahqiq pada imannya. Paham enggak? Nah, itu. Hidup orang yang namanya Sofia. Daripada umurnya 15, 16, 17 sampai 30. Nah, ini tidak selesai, ini lagi-lagi tidak sampai. Nah, macam mana kau? Nah, sebab itu jangan pelik, ya. Ada orang kelihatannya beriman, tapi ketika mau mati jadi kafir dia.
Nah, tidak pelik bah itu. Ada hadis tentang itu. Kenapa? Nah, karena ini. Karena hal-hal ini tidak selesai. Dalam perjalanan hidupnya, daripada berakal sampai kepada mati, hal-hal ini tidak selesai. Paham nggak? Nah, apabila tidak selesai hal-hal sebegini, kemudian tidak tahqiq, nah, ketika matinya, kafir dia. Kenapa kafir? Nah, datang iblis menyerunya, datang macam-macam. Tahukah? Ya, kalau kau baca hadis-hadis tentang sakaratul maut, nah, iblis datang menawarkan syurga. Iblis datang menawarkan itu, menawarkan ini. Sampai kita menjadi kafir dengan iblis itu. Nggak ada. Itu hadis sahih semuanya. Ya, nanti kita belajar, Pak. Hadis-hadis tentang itu. Nah, jika ditanya, masa hidupnya dia soleh, bah, dia sembahyang begitu, begini. Ya, tetapi dia sendiri tidak tahqiq. Nah, karena tidak tahqiq itulah yang menyebabkan dia keliru ketika menghadapi sakaratul maut. Paham nggak? Nah, begitu. Ini kita lihat dari sudut pengaruh ya. Pengaruh iman. Ya, kita pada bila-bila masa pun memahami bahwa pengaruh iman itu sangat besar. Pengaruh iman itu sangat penting. Ya. Nah, iman dalam keadaan yang ilmu, dalam keadaan yang berpegang teguh begini, dan dikuatkan dengan tahqiq. Faham enggak? Nah, ketika iblis datang menggodanya, akulah Tuhan kamu. Nah, kau iblis, tidak mungkin Tuhan akan datang begitu. Nah, berarti tahqiqnya ada, dia mampu mempertahankan. Faham enggak? Nah, ketika tahqiqnya tidak ada, nah, datang si iblis, bilang, akulah Tuhan, aku akan menolongmu untuk selamat begini-begini. Dia pun mengilhamkan kepadamu, neraka begini, kau akan masuk neraka. Nah, ketika itu kau tidak tahqiq kan? Pengetahuan yang samar-samar, pegangan yang samar-samar. Nah, kemungkinan besar kita akan menerima iblis. Nah, ketika itu tidak kafirkah kita? Nah, itulah antara maksud hadis Nabi SAW. Berpagi-pagi mereka beriman, berpetang-petang mereka menjadi kafir. Nah, itulah. Paham nggak? Paham nggak? Nah, tidak takutkah kita? Kita perlu takut kan? Kita perlu bimbang. Nah, jika kita menjadi orang yang takut dan bimbang hal seperti itu, maka tidak ada jalan lain, melainkan kita perlu selesai hal ini. Sehingga kita berpegang teguh. Ya. Nah, sekurang-kurangnya. Kemudian kita tahqiqkan. Nah, tahqiq inilah nanti menyebabkan kita tidak berubah apapun keadaan. Paham enggak? Nah, kita sedang berdepan dengan berbagai-bagai ini. Ya. Hari ini, sekarang ini, nah, berbagai-bagai sudah. Tidak tahu 5 tahun lagi, tidak tahu 10 tahun lagi. Mungkin 15 tahun lagi, orang tidak pakai seluar sudah. Semuanya telanjang saja. Lelaki pun telanjang, perempuan pun telanjang. Sekarang pun ada sudah. Kan? Di manakah? Mana apa? Di Thailand saja, di Phuket itu. Aku pernah pergi itu. Nah, dia orang ajak, kawan-kawan di petani, apa ya, orang panggil apa? Pekena, tahu tak? Nah, Walid pernah terkena apa? Boleh tengok dia orang semua tidak pakai, semua kaki serban, semua orang pondok semua ni. Tapi mau pergi ke situ, bilang jom kita pergi situ, satu tempat begini mah, makan minum apa semua. Dia orang mau belanja, Walid pun ikut dengan kopiah atas kepala. Tapi dia orang tidak pakai, di situ koheran sudah. Kenapa dia orang ni semua? Nah, sampai apa sampai sana? Sampai mau masuk sana dia orang bayar semua, tarik tangan, jom. Meja ada. Nah, Walid kopiah atas kepala lagi, tahu tak? Maksud dalam itu pelik sudah. Ini tempat apa ini macam ini? No, masuk ke pantainya bogel semua orang. Bogel Jul, kau tahu ke bogel? Nah, bogel itu macam mana? Kau cerita. Kau tahu cakap saja, kau mana pernah tengok? Nampak barang-barangnya semua? Kau macam pernah tengok saja, Jul? Pernah tengok? Ya, aku tengok sudah. Betul, Pak. Masya Allah. Di situ bogel. Jalan semua orang bogel saja. Aku kopiah di atas kepala. Nah, yang kawan-kawan dibuat tidak tahu saja, Pak. Jalan saja. Di mana tempat makan? Sana ujung, bilang. Jalan lagi, jalan. Sepanjang itu. Bogel semua. Nama apa? Panga. Tempat tu di situ Phuket tu nama pantai itu Panga. Ada apa, Ji? Kalau tak silap saya. Allah. Masya Allah. Tahu kan?
Nah, ada sudah. Kesimpulannya ada sudah ya. Kalau mau dengar cerita semuanya, baru rusak batu. Ada sudah. Dan tidak pelik sekian hari lagi. Nah, berjalan semua bugil saja. Allah. Manusia sudah apa ya? Sudah berubah kepada dari tamadun kepada tidak bertamadun. Nah, begitu, Pak. Daripada kewarasannya kepada tidak waras. Nah, manusia sedang berputar, sedang berpusing ke situ. Roda kehidupan sudah berpusing di situ. Yang selamat adalah yang mempunyai, yang selesai hal ini ya, fasa ini dan selesai fasa ini. Maka selamat mereka. Pusing bagaimanapun. Ya. Tapi yang tidak selesai hal ini dan tidak selesai hal ini, nah terpusing sampai ke situ saja, kita akan mengikut mereka-mereka yang rusak itu. Ya. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Dalam hal cinta saja. Atul, Sheila, Fas, terpengaruh sudah. Nah itu dalam hal cinta. Kan? Nah nanti luar daripada hal cinta yang lebih besar, nah pangkut saja. Kan? Lawan saja dia orang, derhaka saja Walid. Walid tidak kasih, kita diam-diam, jangan cakap Walid. Jangan sampai Walid tahu. Nah, Sheila pun berpakat dengan Atul, Fas pun berpakat dengan Atul, cover line. Padahal ketika berbisik saja dia orang Walid tahu sudah. Nah, sampai pada Walid, nah, begini, sampai kabar di telingaku, tahukah? Nah, sebab itu jangan bohong aku, bah. Nah, aku menjadi gurumu, jadi ku tahu saja. Sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan betinanya. Nah, apalagi orang, ikan dalam air saja aku tahu sudah jantan betinanya. Ini apalagi orang, tahu tak? Nah, aku tidak mampu menjadi suami kepada 4 isteri, bah. Kalau aku tidak mempunyai keilmuannya. Aku tidak mungkin mampu menjadi ayah kepada 23 orang anakku, meninggal seorang tinggal 22. Jika aku tidak mempunyai keilmuan tentangnya. Paham tak? Jadi datang kamu orang mau goreng Walid, bah, jangan, bah. Dalam poket belakangku saja bangkit. Nah itu ayatku kan. Dalam poket belakangku tapi punggungku saja, bah. Ku berak saja nak bau dia itu. Nah jangan lagi. Selama menjadi muridku, taatlah. Kamu orang akan mendapat ilmunya, InsyaAllah. Ya, karena ilmu itu bukan mengalir melalui pertuturanku saja. Tapi ilmu itu mengalir melalui hikmahnya gurumu. Tahu tak? Nah, berhati-hatilah. Dengar. Okey, kemudian katanya apa? Padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala dan berpegang atasnya, berpegang atasnya ini nomor 1. Perkara nomor 1. Seperti disebut oleh musannif perlu berlaku kepada kita juga. Nah, ini kita padam dulu ya. Kamu orang dengar Walid mengajar usuluddin dengan tasawuf ada kelainannya ya. Tidak sama dengan seperti Walid mengajar fiqh, tahu kah? Karena Walid punya keahlian adalah usuluddin dan tasawuf, bukan fiqh. Nah, fiqh itu Abu Ya, orang-orang syariah. Nah, sebab itu Walid mengajar fiqhnya seperti perlahan saja kan. Nah, begitu. Tetapi bila Walid mengajar usuluddin dengan tasawufnya, Walid terus tahqiq saja. Kenapa? Karena Walid punya keahlian itu. Okey? Ya, itu beza supaya kamu orang nampak. Kenapa Walid mengajar kitab ini garang saja dia pom pam. Ya, karena itu keahlian Walid. Ya, kan? Kenapa Walid mengajar kitab ini tidak seperti mengajar PK pelan saja. Nah, itu bukan bidangku, bukan keahlianku. Keahlianku adalah Buya. Nanti Buya yang mengajar itu. Nah, bila aku tidak tahu, itu terserah dia. Dia pun baru balik memancing itu. Okey. Dan berpegang atasnya pada mentahqiqkan yang dituntut. Pada mentahqiqkan yang dituntut. Nah ini seputar
musannif menerima arahan daripada orang yang perintahkan dia menulis kitab ya. Jadi pada musannif itu sendiri disuruh supaya mentahqiqkan. Nah, bukan saja menulis kitab tapi tahqiq terus ya. Nah, pada sisi kita bukan saja belajar ini tapi tahqiq terus. Belajar sampai ke tahqiq. Nah, itu maksudnya. Ya, tidak memadai dengan belajar saja. Seperti mana musannif diminta oleh orang besar ya pada ketika itu supaya tulis kitab ini serta tahqiqnya. Seolahnya begitu. Nah, berarti pelajaran message yang kita perlu ambil adalah tidak memadai dengan pelajaran itu, ilmu itu, ya, konsepnya itu. Nah, lebih jauh daripada itu adalah tahqiq. Ya? Nah, itu. Oke. Dan yang dimaksud katanya, ya, dia mentahqiqkan yang dituntut dan dimentahqiqkan yang dimaksud. Yang dituntut berarti apa yang dituntut kepadanya, disuruh dia buat. Ya, yang dimaksud berarti pemahamannya. Ya, yang dimaksud dan yang dimaksud pemahamannya. Nah, dalam arti kata yang lain, musannif bekerja keras untuk menyusun sesuai dengan disiplin dalam hal iman, ya, membina i'tiqad yang benar, kemudian mentahqiqkannya dan kemudian memberi penjelasan sehingga faham. Nah, itu. Ataupun mungkin berdiri di antara keduanya itu kan. Nah, yang dimaksud berdiri di sini. Nah, di sini yang dimaksud. Disebutkan apa? Yang dimaksud. Nah, berarti pemahaman di sini kan. Yang dimaksud itu maksudnya fahaman. Nah, supaya kita paham. Nah, ini terkait. Nah, jadi kita pun perlu belajar begitu juga, ya. Ambil konsepnya, kemudian kita coba fahami dan kemudian kita tahqiq. Ya, dari segi struktur, ya, kalau disusun struktur ya. Nah, kita strukturkan terus. Mudah-mudahan pertama sekali i'tiqad. Nah, begitu kan? Kemudian dari i'tiqad ini kita faham ya. Nah, berarti kita belajar sampai paham ya. Kita fahami, nah begitu. Ya. Kemudian dari paham ini nanti kita sampai kepada kita belajar, kita terus kepada tahqiq. Nah, terus kepada tahqiq, ini struktur ya. Nah, setelah ini barulah dipanggil hakikat iman. Ya, isu kita antara lain adalah apa itu hakikat iman. Tidak memadai kepada kita dengan iman. Nah, kan? Nah, bukan iman satu hal, hakikat iman satu hal yang lain. Betul kan? Nah, belajar sudah itu. Kita kiaskan kepada apa? Kita kiaskan kepada sebiji pisang. Kita kiaskan bukan sebiji, pisang-pisang. Kita kiaskan kepada pisang. Itu contoh mudah. Guru kami memberi contoh mudah begini untuk memahami. Yang namanya pisang. Ya. Batang dipanggil batang pisang. Apakah itu hakikat pisang? Jantung pisang, apa itu hakikat pisang? Tidak kan? Daun pisang, jantung pisang, batang pisang, semuanya bukan hakikat pisang, tapi terkait pisang, betul? Nah, jadi yang hakikat pisang itu apa? Minyak. Kau ni belajar di mana minyak pisang pula bangkil ni? Nah, hakikat kepada pisang itu adalah isi pisang, betul? Nah, kulit pun kau tidak ambil kan? Walaupun kulit pisang, betul? Nah, jadi hakikatnya adalah isi pisang. Nah, begitulah. Jadi kita belajar tentang iman nantinya, ada yang sifatnya kulit, ada yang sifatnya daun, ada yang sifatnya batang, ada yang sifatnya jantung, ada yang macam-macam sifatnya. Nah, yang kita mau adalah yang hakikat itu. Faham ke? Jelas ya? Nanti ku tanya balik, kamu orang tidak tahu, ku rotan 13 rotan. Nah, rotan dari sini jalan ke sana, pusing ke Padang sana, balik ke Dom. Nah, 13 lah. Faham enggak? Faham enggak, Mimi? Nah, yang bernama muridku, ku berhak barotan, tahu enggak? Tidak kira siapa pun.
Biniku pun korotan juga. Atas katanya, atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku. Nah, apa maksud sekira-kira barang yang zahir ia bagiku? Yang ku tahu. Merendah lagi dia. Kan? Yang dia tahu itu melaut, yang kita tahu itu parit pun tidak sampai. Ya. Yang musannif kitab kita ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, mudah-mudahan Allah merahmatinya, waliullah itu, ya, yang dia tahu itu melaut. Yang kita tahu itu parit pun tidak sampai ya. Parit atau parit? Apa bezanya parit? Nah, istilah ini berbeza ya. Kalau kedaerahan itu dipanggil caro, macam-macam ya. Nah, kita ambil 3 istilah saja. Parit, besar sikit daripada parit. Caro, besar sikit daripada caro. Sungai. Sungai pun ada beberapa kategori. Sungai kecil, sungai sederhana, sungai besar. Ada kan? Nah, musannif ini yang mengarang kitab ini, pengetahuannya, ilmunya melaut. Sedang kita parit pun tidak sampai. Paham kah? Nah, dia masih lagi meletakkan dirinya, aku bercakap sekadar yang ku tahu. Seolahnya begitu. Masya Allah. Yang kita perlu belajar, antara lain kita perlu belajar resmi ini ya. Resmi seorang ulama, semakin berilmu dia, semakin merendah diri dia. Ya. Bukan semakin sombong. Tadi aku tengok satu Facebook. Ini cerita orang Sabah. Dia dari Sabah, susah di Sabah. Ini Facebook drama ya, drama. Di Sabah, orangnya Sabah. Tinggal di Sabah susah. Emaknya susah, ayahnya susah. Jadi dia pun mau berhijrah ke Kuala Lumpur. Nah, ketika dia berhijrah ke Kuala Lumpur, dia tinggal di Kuala Lumpur lebih kurang 6 bulan. Kan sudah berubah dia. Keadaannya di Kuala Lumpur itu berubah sudah. 6 bulan saja berubah sudah. Pakaiannya berubah, semua berubah kan. Duit pun dia ada berubah sudah. Nah, pulang dia ke kampung, bah. Pulang ke kampung dengan begitu actionnya, tahukah? Cakap dengan ayah mamanya pun cakap Kuala Lumpur. Kemudian bila pulang dia, ayah dengan mamaknya itu cari makan, cari untuk kasih dia makan pucuk ubi, pucuk paku, sayur-sayur kampung begitu kan. Nah, ketika dihidang kepada dia mau makan, apa ini? Apa ini? Aku tidak makan seperti, bukan cakap Sabah lagi, cakap Kuala Lumpur sudah. Aku tidak makan seperti ini, kita orang begitu kan. Nah, sombong-sombong saja. Nah, itu Pak. Walid tengok cerita itu, drama itu, Masya Allah. Aku ambil message-nya di sana. Nah, kita jangan begitu, kan? Jangan begitu, Pak. Ya, itu baru 6 bulan kita terjun dalam dunia yang lain daripada kita. Nah, begitu juga aku ingatkan kamu orang. Sekarang kamu orang berada di dalam dunia ilmu. Ya, walaupun serba kekurangan, serba sederhana, tetapi kamu orang berada dalam dunia ilmu. Yakinlah, kamu orang keluar daripada dunia ilmu 6 bulan agak lama, Pak. 3 bulan saja. Sekiranya kamu orang tidak tahqiq, nah dunia lain itu akan merubah kamu. Paham kan? Sebab itu orang dulu-dulu dia membina bi'ah. Ya. Nah, contoh, mereka membina pondok-pondok pengajian. Kenapa? Karena pondok itu adalah bi'ah, adalah persekitaran yang membantu kita untuk tahqiq. Paham kah? Nah, begitu. Orang tua-tua dulu, nah mereka membina bi'ah. Dalam rumah itu bi'ah salihah. Ayahnya jadi imam, ya, ayahnya jadi imam, jadi raja, kan? Istrinya jadi perdana menteri. Selamanya perdana menteri itu tidak akan menderhakai kepada raja. Nah, kemudian perdana menteri itu mengatur anak-anaknya, gitu kan? Nah, jadi bi'ah itu adalah bi'ah yang menyelamatkan. Sekarang punah sudah semuanya. Ya, rumah tidak ada bi'ah lagi sudah, tidak ada bi'ah salihah lagi. Dalam rumah saja ada maksiat penuh, macam-macam maksiat ada. Ya, di rumah sendiri. Macam mana? Nah, nanti timbul maksiat macam mana? Bukan kami buat pampe. Nah, maksiat bukan terhenti dengan pampe. Macam-macam bentuknya kan. Sisi alil wara, dalam rumah tidak ada zikrullah, itu maksiat sudah. Sisi alil wara, sisi orang-orang kerohanian. Tahu kan? Apalagi dalam rumah itu kau
kau penuh dengan lagu-lagu yang tidak menghubungkan kau dengan Allah SWT, dah lebih dari maksiat sudah. Ya kan? Nah, itu perbezaan tahap, ya. Nah, jadi kita sebutkan begitu. Okey. Jadi katanya atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku daripada segala perkataan ulama yang mulia. Nah, dia pun merujuk juga, Pak. Daripada segala perkataan ulama yang mulia, artinya dia merujuk kepada perkataan ulama-ulama yang lain. Nah, itu disiplin sebenarnya. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah menjadi prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak memburukkan ulama sebelumnya. Ya. Nah, itu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Sekalipun ada kelemahan, ada kekurangan yang sebelumnya, nah mereka tidak memburukkan. Fahamkah? Jadi ulama yang datang kemudian tidak memburukkan ulama sebelumnya. Ya, ulama yang pada sebelumnya tidak memburukkan ulama yang sebelumnya. Begitu, Bah. Nah, itu menjadi bagian daripada disiplin, ya, orang-orang yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini berbeza dengan lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Wahbi saja contohnya. Nah, ulama-ulama sebelumnya tidak boleh dipakai sudah. Ya, mereka menghina, mereka mengherdik dan sebagainya. Nah, itu tanda ini bukan prinsip daripada prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, adapun prinsip daripada ahli sunnah wal jamaah tetap menghormati ulama sebelumnya. Bahkan itulah konsepnya musalsalah, konsepnya sanad. Nah, itu, Bah. Ya, tetap ulama-ulama sebelumnya tetap berada di penghormatan. Seperti kita menghormati Nabi. Ulama-ulama itu adalah pewaris para Nabi, ya kan? Jadi kita perlu menghormatinya. Bukan seperti Nabi. Nah, Nabi itu maksum, ulama tidak maksum, ya. Tetapi menghormatinya itu adalah syarat, ya, adalah syarat dalam ilmu. Faham tak? Nah. Okey. Wasammaituha katanya. Wasammaituha tuhfatur raghibin. Tuhfatur raghibin. Bacaannya tuhfatu bukan tuhfata, ya. Tuhfatu kenapa? Kerana ada mubtada mahzufnya. Wasammaituha, ha itu dhamir. Lupa sudah. Dhamir kepada penulisan ini, dhamir kepada risalah ini. Dan nama itu Tuhfatur Raghibin itu nama, ya, nama kepada risalah yang ditulis ini. Berarti itu nama khas sudah. Nama khas berarti ada di sana haza. Jadi mubtada mahzufnya adalah haza. Wasammaituha ay ar-risalah haza Tuhfatur Raghibin. Nah, begitu bunyinya. Nah, itu orang belajar bahasa Arab, belajar nahwu Arab, tahukah? Sebagai alat untuk nantinya menafsirkan Al-Quran, menafsirkan perkataan-perkataan Arab, gitu kan? Nah, jika tidak tahu itu, bagaimana kita nanti mau merujuk kepada kitab-kitab Arab? Nah, kitab Arab saja banyak sudah di situ. Semua Arab saja itu. Nah, wasammaituha Tuhfatur Raghibin. Dia namakan kitab ini dan aku namai akan risalah ini wasammaituha. Nah, sebab itu mubtada mahzufnya hadza, sebab sebelumnya adalah risalah perkataannya, ya kan? Dan aku namai akan risalah ini Tuhfatur Raghibin. Nama kitab ini, nama risalah ini Tuhfatur Raghibin. Nah, apa yang terkandung di dalam Tuhfatur Raghibin? Pada menyatakan hakikat iman segala mukminin, pada menyatakan, menerangkan, menghuraikan, menjelaskan. Nah, itu makna menyatakan, ya. Pada menyatakan hakikat iman. Nah, muncul lagi perkataan hakikat iman seperti kutunjuk tadi pisang, ya. Ya, seperti kutunjuk di pisang, walaupun nama kulit pisang, daun pisang, jantung pisang, batang pisang, pokok pisang, semuanya pisang, kan? Tapi hakikat bagi pisang itu adalah isinya. Maka demikian juga dimajaskan kepada iman. Nanti kita bercerita begitu, begini, begitu, begini, begitu, macam-macam. Yang kita mau adalah hakikatnya. Jelasnya, hakikatnya nanti berlaku antara hatimu dengan zat yang diikat. Ya, hatimu dan zat yang diikat. Hakikat berada di situ. Ya.
Yang lain-lainnya itu semua maklumat semata-mata di telingamu, di matamu, di otakmu. Itu semua maklumat semata-mata. Faham kah? Dan katanya, dan barang yang membinasakan dia. Dan barang ai perkara. Dan barang ai perkara yang membinasakan dia, yang membinasakan ai merosakkan, meruntuhkan. Nah, itu makna yang semakna ya. Yang membinasakan, yang merosakkan ai, yang membinasakan ai, merosakkan, meruntuhkan. Dia ai iman itu. Dia ai iman. Dia tertentu kepada orang kan. Ia sebenarnya. Nah, ini masalah penterjemah pun bukan ahli bahasa. Penyusun bukan penterjemah ya. Pengalih tulisan. Nah, dia pun bukan ahli bahasa. Banyak istilah-istilah yang berlanggar saja. Nah, dia, nah itu digunakan untuk orang. Nah, kalaupun perkataan itu sama dalam bahasa Arab, tetapi ada bezanya. Digunakan untuk orang, digunakan untuk haiwan, sebagainya. Ada bezanya kan. Nah, semua bahasa begitu, Pak. Bahasa Inggris kalau dia nak kata kerbau, dia kata macam mana? Kerbau jantan, dia guna her juga kah? Kerbau betina, he juga. Kerbau, lembu kah, kerbau kah? He juga Mana kalau lelaki untuk manusia pun he, untuk kerbau pun he juga. Kalau untuk manusia her, kalau untuk manusia her, kalau untuk kerbau pun her juga kah? Dia guna istilah lain kan? Nah, kalau begitu sama saja bahasa Melayu kan? Sama saja Pak. Tapi male female digunakan untuk orang juga kan? Pasport antara bangsa, male female. Nah, yang penting bahasa ini mempunyai mempunyai prinsipnya masing-masing, tahu tak? Nah, seperti kita sebutkan tadi. Jadi tidak sesuai perkataan dia untuk kambing. Tidak sesuai perkataan dia untuk kerbau. Tidak sesuai perkataan dia untuk babi. Tidak sesuai perkataan dia untuk haiwan. Benar kan? Nah, jadi kalau mau dikaitkan dengan haiwan, nah iya sahaja. Betul kan? Nah, itu Walid ukur antara bahasa kita dengan bahasa Arab. Nah, Walid nanti suka mengukur bahasa Urdu, bahasa Arab, bahasa kita. Nah, Inggris kadang-kadang sebab aku pun terlalu pandai Inggris itu, jadi kurang menggunakannya. Ini kan? Okey. Dan barang ai perkara yang membinasakan, merosakkan, meruntuhkan, semakna. Ia ai iman daripada riddah. Makin berkaitan riddah itu ya. Daripada riddah. Nah, berarti riddah itu satu sifat. Ya. Daripada riddah segala mereka yang murtad. Nah, murtad itu hukum. Istilah murtad itu hukum. Ya, datang dengan perkataan padam ya. Nah, kita langsung membandingkan murtad. Nah, ini adalah istilah hukum. Dalam fiqh menggunakan istilah ini ya. Fiqh menggunakan istilah ini. Kita dhabitkan fiqh. Nah, murtad ini sama saja dengan kafir. Ya. Nah, yang pakai istilah ini adalah usuluddin ataupun tauhid. Betul kan? Paham enggak? Nah, nanti sama saja kafir, murtad, binasa, kafir, murtad dalam istilah tasawuf dipanggil binasa iman. Nah, ada yang menyebutnya binasa iman, ada yang menyebutnya binasa agama. Macam-macam kan? Ada yang menyebut binasa iman. Kalau terkait iman, binasa iman. Tapi dalam konteks yang lebih umum, nah disebut binasa agama. Ya. Nah, ini digunakan pakai dalam tasawuf. Paham enggak? Nah, istilah-istilah ini. Ya. Pastikan istilah-istilah ini kita faham.
Jadi bukan semua disiplin ilmu menggunakan istilah yang sama, bukan. Ya. Jadi alat, sila berhati-hati. Nah, karena kita orang yang belajar kan, Walid tidak mau kamu orang berada di tengah orang nantinya macam ustaz-ustaz yang banyak sekarang. Jadi tidak tahu dia. Kan, dia guna pakai saja. Yang berada di dalam disiplin tasawuf diguna pakai di dalam usuluddin. Yang dalam disiplin usuluddin diguna pakai di dalam tasawuf dan sebagainya. Jadi rusak, keliru semua. Ya, nah itu pastikan jangan. Nah ini istilah-istilahnya. Jadi murtad sama saja dengan kafir, tapi istilah kafir dipakai dalam tauhid. Murtad sama saja dengan binasa agama, tapi istilah agama dipakai dalam ilmu tasawuf. Jelas tak? Nah, jadi istilah murtad itu dipakai dalam fiqh. Ianya menunjukkan hukum, betul? Ya, ianya menunjukkan satu hukum ya bagi orang-orang yang terbatal agamanya. Nah, itu definisi murtad. Tulis ya. Ini spontan Walid kasih, nanti kita berjumpa dengan yang lebih detail. Nah, murtad itu hukum yang diletakkan kepada orang-orang yang terbatal agama Islamnya. Nanti ada pencerahan yang lebih panjang ya. Pencerahannya dia masuk Islam kemudian murtad, atau dia orang Islam kemudian dia murtad masuk agama lain dan sebagainya. Nanti ada pencerahannya. Jadi dasar itu perlu dulu. Nah, baca Sofia dengan suara yang lantang, apa definisi murtad itu tadi? Hukum yang diletakkan itu secara ringkas ya kepada orang-orang yang terbatal agamanya. Nah, ini berarti agama itu boleh terbatal, betul? Ya. Agama itu boleh terbatal kepada siapa saja, terhadap siapa saja. Boleh terbatal. Nah, ketika terbatalnya agama, dari segi fiqh disebut murtad. Dari segi usuluddin disebut kafir. Dari segi tasawuf disebut binasa agamanya, binasa imannya. Jelas kah? Nah, jadi sesuatu yang perlu kita bimbangi. Jangan buat mudah saja dalam soal-soal agama. Ya, boleh batal. Padahal hari ini orang tidak peduli sudah batal kah, tidak batal kah. Nah, mereka main hentam. Sembrono saja. Itu istilah Indonesia itu sembrono. Sembrono wak kerno. Minum air. Nah, mengaji kita boleh minum air ya. Siapa yang nak minum air boleh minum air. Tidak ada hal. Okey. Jadi katanya yang membinasakan dia, yang membinasakan ia ya, boleh tukar sudah. Yang membinasakan ia ai iman daripada riddah segala mereka yang murtad. Mereka yang murtad berarti orang-orang yang murtad, gitu kan? Nah, istilah murtad itu merupakan hukum. Jadi orang yang berlaku batal iman, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang murtad. Nah, sekarang riddah itu apa? Itu isu yang kita mau bincang nanti. Ya. Jadi murtad keluar daripada sini. Ini habis sudah. Keluar daripada sini, riddah itu apa? Ya. Keluar daripada isu ini adalah riddah. Ya. Nah, apa itu riddah? Jadi jawabannya, riddah adalah sifat-sifat. Ya. Riddah adalah sifat-sifat yang membawa kepada murtad, yang membawa kepada berlakunya murtad. Nah, itu riddah. Nah, boleh saja kita menyebut riddah adalah sifat-sifat yang membawa kepada berlakunya murtad, yang membawa kepada berlakunya kafir, yang membawa kepada berlakunya binasa agama. Nah, tidak salah, Pak. Cuma istilah itu perlu difahami kasih betul ya, supaya kita tidak mencampur adukkan tiga disiplin yang saling terkait rapat. Nah, itu saja. Ahli ilmu perlu memahami hal ini. Ya. Nah, kalau orang awam itu nanti ceritanya lain. Ya.
Nah, riddah itu boleh membawa kepada kafir. Salahkah? Karena murtad itu sendiri maknanya kafir, betul? Nah, riddah itu sendiri membawa kepada murtad. Riddah itu sendiri boleh membawa kepada binasa agama. Tidak salah. Jelasnya? Nah, karena riddah itu sifat-sifatnya bagi kafir, bagi murtad, bagi binasa agama. Nah, seperti kita belajar, ya, sisi lain kita belajar syirik, ya, sifat bagi syirik itu sifat bagi apa? Musyrikin, kan? Ini disebut musyrikin, kan? Nah, nifak, fasik. Nah, syirik sifat bagi musyrikin, ya. Nifak sifat bagi munafikin, ya. Fasik sifat bagi orang-orang fasikin, disebut fasikin, kan? Nah, jelas ya. Jadi yang namanya syirik, yang namanya nifak, yang namanya fasik, ini sifat, ya. Nah, sifat itu sisi lain disebut tanda, ya. Signs, the signs. Sifat itu sisi lain disebut tanda yang boleh menyebabkan seseorang itu terhukum dengan hukum sifat itu. Faham tak? Nah, orang itu ada padanya sifat syirik. Nah, dia boleh terhukum dengan sifat itu, dipanggil musyrik, musyrikin. Nah, orang itu ada sifat nifak. Dia boleh terhukum dengan sifat itu, dipanggil munafikin. Yang lain, dia ada sifat fasik. Dia boleh terhukum dengan sifat itu, yang kemudiannya disebut fasikin. Nah, sama saja dengan murtad tadi. Okey? Jam berapa sudah? Mau 10-5 menit sudah. Nah, aku mau habiskan ini, ya. Pukul 12 pun tidak apa. Habiskan. Lapar nasi kah? Aku heran kamu orang semua lapar nasi. Aku tidak pernah lapar nasi, Pak. Sekarang ini. Ini hari satu hari aku tidak makan nasi. Pagi tadi makan kuih chow. Pak Cik Zaki bagi kuih chow pagi tadi dia beli. Sampai sekarang aku tidak makan nasi lagi. Tidak lapar, Pak. Rasa mau mampus betul semua sudah. Ya. Perutku tidak lapar. Karena zikir kah? Masya Allah, wali besar sudah aku. Memang wali besar, Pak. Anakku perempuan saja ada berapa orang. Nah, ini bulan depan mau menikah seorang lagi. Wali besar, Pak, kan? Oke. Habis sudah, ya. Di sini ada yang tidak paham nggak? Ada yang mau tanya nggak? Nah, pastikan kamu orang paham betul, ya. Karena tidak ada yang akan mengulangi kitab ini. Nah, kalau ada yang mengulangi nanti orang yang belajar, Pak. Walid tidak akan ulang lagi, terus saja. Nah, kerja Walid mau terus saja. Nah, jadi kalau ada pertanyaan di mana tidak paham bahagian ini, silakan. Sebab pada Walid ini adalah isi yang kita akan belajar daripada kitab ini. Ini tidak sama seperti Walid mengajar di masjid, ya. Nah, di masjid itu aku lalu saja, seperti air sungai yang lalu saja. Nah, aku tanya sekali-sekali, paham ke tidak paham? Paham, Ustaz. Nah, Ustaz yang paham, dia orang tidak paham, aku pun tidak tahu. Nah, kamu orang aku mau pastikan paham betul. Nah, sekiranya tidak paham, aku tanya ulang-ulang. Nah, jika salah juga bukan salahku lagi. Nah, itu. Oke. Kemudian kata musannif, rajiyam minallahi an yanfa'a bihal mu'minin wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihi wa zakhiratali, bukan rotanli. Salah itu. Jadi tinggalkan satu baris saja. Wa zakhiratali. Nah, salah kan? Ta apa yang dibilang di situ? Ta apa ini? Lupa sudah. Ta yang seperti ini. Nah, tidak mungkin boleh dibaca dengan tanwin. Jadi wa zakhiratali walahum yaumiddin, walahum yaumaddin. Nah, padahal katanya, kata musannif, padahal harap aku daripada Allah Ta'ala bahawa memberi manfaat ia dengan risalah ini akan segala mukmin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu doanya, harapnya berarti doanya musannif. Ya. Dari doanya pada sisi kita pandang doa orang-orang soleh,
doa para waliullah, doa para ulama ini adalah sesuatu yang besar. Pada sisi pandang kita ya, ahli sunnah wal jamaah. Dalam disiplin ilmu tasawuf, nah ini dilihat sebagai adab. Nah berbanding Wahabi ya. Nah kalau Wahabi, doa siapa pun tidak bagus. Doa siapa pun tidak bagus. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahawa doa ibu bapa pun tidak bagus. Pada pandangan mereka. Kenapa? Kerana doa yang betul adalah kita minta kepada Allah SWT. Nah itu bilangnya. Bukan orang minta kepada kita. Bukan orang minta untuk kita. Itu paham Wahabi. Ya, paham yang mendasar. Nah sebab itu mati anak Adam putus semuanya. Doa anak pun tidak timbul, doa siapa pun tidak timbul. Dia sendiri saja. Maka sebab itu kau bersedekah untuknya, tidak ada faedah. Kau baca Fatihah kepadanya, tidak ada faedah. Itu tidak ada faedah. Ini fahaman Wahabi, tahu tak? Nanti kita kaji, Pak. Termasuk di dalam studi kritis. Lepas kajian kitab, kalau kamu orang tinggal lagi di sini, nah ada studi kritis. Nah itu kita pinjam Indonesia. Betul Buya kan? Ada studi kritis. Nah ketika studi kritis, kita akan belajar tentang Wahabi. Kita belajar tentang Mu'tazilah, tentang apa yang kita mau belajar. Ya, kalau dalam hal usuluddin, nah aku ahlinya. Bukan pandai, aku pun parit saja. Nah, bukan laut, parit saja. Nah, tapi sekurang-kurangnya kita boleh belajar, kita boleh share. Tahu tak? Padahal harap aku daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa memberi manfaat ia. Nah, sekarang dia pandai guna ia pula. Manfaat ia Allah Subhanahu wa taala ya. Rajiyam minallah. Manfaat ia Allah Subhanahu wa taala. Dengan risalah ini, dengan risalah. Risalah definisinya apa? Kemarin ku ajar. Rantau. Risalah adalah satu bahagian kecil daripada bahagian yang besar, daripada bahagian induk misalnya. Itu disebut dengan risalah ya, penulisan pesuratan begitu. Jangan kau satu bahagian kecil daripada bahagian besar bilang bahagian kecil daripada mana ada, kami ketua bahagian saja UMNO, bilang UMNO. Nah, nanti kau kelang kabut. Nah, dia orang ambil kesempatan untuk membincangkan bahagian ketua bahagian bagai, nah dipakai kau punya definisi. Nak kasih betul tu. Okey. Akan segala mukmin, akan segala ai sekalian ya. Segala ai sekalian. Ya. Mukmin orang-orang yang beriman. Dan katanya bahawa dijadikannya kiranya bahawa dijadikannya risalah ini ya. Dijadikannya ai risalah ini kiranya kiranya akan dia dijadikan risalah ini. Ayat ini jadi apa ya, bahasa klasik ini dia jadi apa, bertindih, ayat bertindih bahwa dijadikannya akan dia kiranya itu dibatalkan supaya kita tidak kelang kabut, ataupun kalau tidak dibatalkan pun nah itu termasuk dijadikannya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan ya akan dia, nah dia risalah ini tulus, bukan tulis ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan risalah yang kecil ini tulus bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Tulus. Nah, tulus itu gambaran kepada ikhlasnya. Kadang-kadang disebut tulus ikhlas. Nah, mudah-mudahan musannif mengharapkan ini adalah penulisan yang ikhlas. Begitu kan? Penulisan yang terikhlas, terbaik. Nah, itu tulus. Bagi hak Allah SWT. Ya, dia sendiri musannif pun mengharapkan ini adalah penulisan yang ikhlas, yang terbaik bagi Allah SWT. Musannif mengharapkan begitu. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian katanya dan pertaruhan bagiku, dan pertaruhan, asal makna pertaruhan adalah judi, betul kan? Judi adalah pertaruhan, pertaruhan adalah judi. Nah, kita bukan mau pakai makna judi di sini. Pertaruhan di sini maknanya pertukaran.
Dan pertaruhan ay pertukaran bagiku. Jadi musannif mengharapkan ini pertukaran baginya. Ya, dengan apa? Dengan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita buat yang baik, Allah bagi kepada kita kebajikan. Nah, begitu. Paham enggak? Itu maksud pertaruhan ay pertukaran bagiku. Nah, bukan bagi musannif saja dalam doanya ini, dan bagi mereka. Nah, begitu juga bagi mereka. Nah, mereka itu siapa? Kita, Pak. Ya. Karena khitabnya mereka itu adalah orang yang mengambil manfaat daripada risalah ini. Nah, itu. Nah, yang mengambil manfaat daripada risalah ini kita. Itu kan? Kita sedang berusaha mengambil manfaat daripada risalah ini. Nah, mereka yang dimaksudkan adalah mereka yang mengambil manfaat daripada risalah ini. Nah, termasuk di dalam doa musannif itu. Masya Allah, doa waliullah, doa ulama. Ya. Dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Nah, maksud mudahnya, mudah-mudahan kebaikan daripada kitab kita ini, ya, pada sisi musannif jadi pertaruhan kepadanya, jadi kebajikan kepadanya, dan jadi kebajikan kepada kita pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat itu khitabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bukan belajar banyak kitab. Nah, walaupun kitab kita banyak, tapi yang belajarnya 1-2 saja. Ya, kan? Mudah-mudahan kita mendapat kebajikan juga di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata musannif, warattabtuha ala thalathati fusulin wa khatimatin wa dzakartu fiha al-masail al-muhimmatal ma'khudata min kutubil a'immah, katanya. Dan aku atur akan dia. Aku atur akan dia, bukan dia, Pak, ia. Aku atur akan ia risalah ini. Aku atur akan ia risalah ini atas 3 fasal. Nah, kitab ini nanti strukturnya begini ya, kita mau belajar ya. Jadi fasal-fasalnya perlu diperhatikan. Nah, itu namanya kajian kitab ya. Aku aturkan risalah ini atas 3 fasal dan 1 khatimah. 3 fasal dan 1 khatimah. Khatimah ay penutup. Khatimah itu bahasa Arab ya, bahasa Melayunya penutup, kesudahan. Jadi ada 3 fasal, ada 1 khatimah. Ada 3 fasal, ada 1 penutupnya. Ya. Dan aku sebutkan di dalamnya beberapa masalah. Tadi kita sebut sudah fasal. 3 fasal itu kita sebut sudah ya. Bila kita sebut? Lupa sudah. Di mana kita sebut 3 fasal itu? Hakikat iman orang beriman, perkara-perkara yang membinasakan iman, syarat untuk kembali kepada iman, yaitu taubat dan sebagainya, dan penamatnya, penutupnya. Nah, berarti 3 pasal 1 penutup. Ya. Nah, orang yang ahlinya ilmu, kalau bagus dia ingat itu. Oke. Dan aku sebutkan di dalamnya beberapa masalah yang muhimmah. Jadi di dalam kitab ini juga dia menyebutkan beberapa masalah. Masalah ai isu. Isu, ya. Isu-isu muhimmah. Dalam perkara akidah ada isunya kan? Dalam perkara ibadah pun ada isunya, dalam perkara adab pun ada isunya. Nah, sekarang timbul isu apa? Isu merayakan apa? Kelahiran Buddha ke apa gitu dipanggil. Ya, dalam Facebook itu penuh sudah. Nah, ramai anak-anak Melayu menghadirkan diri dalam perayaan kelahiran Buddha. Macam mana aku pun tidak tahu, tidak sempat aku kaji. Kan? Nah, sembayang macam Buddha juga. Padahal anak-anak Melayu Islam. Nah, jadi itu isu kan? Nah, jadi isu itu dibincangkan dari mana? Dari disiplin mana? Apakah isu itu dibincangkan dari disiplin adab? Nah, jika ada, ya. Apakah isu itu dibincangkan dari disiplin ibadah? Jika ada, ya. Apakah isu itu dibincangkan dari disiplin akidah? Jika ada, ya. Nah, itulah isu. Ya kan? Jadi masalah yang kita maksudkan itu adalah isu yang timbul, yang berlaku, pernah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, telah dibincangkan oleh para ulama. Nah, itu maksudnya. Ya, dengan rahmat Allah SWT. Nah, ada isu-isu yang telah dibincangkan. Kita tinggal lagi kias saja. Kita tinggal lagi merujuk saja. Ya, untuk kita ambil sebagai panduan. Okey.
Jadi katanya beberapa masalah isu yang muhimmah. Nah, apa maknanya muhimmah? Muhimmah maknanya berharga. Muhimmah maknanya mahal. Muhimmah maknanya penting. Muhimmah maknanya macam-macam makna apa? Yang terkait dengan tidak ternilai. Nah itu, muhimmah. Ya sudah tentu tidak ternilai ya. Karena nanti menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Yakni katanya, yang muhimmah itu, yakni merujuk kepada muhimmah itu ya. Yakni yang sangat menjadikan percintaan hati. Nah, walaupun confused bah, percintaan kah, percintaan kah? Kalau percintaan berarti cita-cita. Kalau percintaan berarti rasa dan perasaan. Nah, dua hal ya. Walaupun confused juga bah, guru kami dulu ketika mengajar dia pun pakai sebut saja percintaan. Nah, jadi kita pakai dua-dua pun boleh kan? Percintaan berarti yang kita cita-citakan, berarti fokus kita, begitu kan? Nah, jika percintaan, nah itu yang menghubungkan rasa dan perasaan kita dengan iman itu tadi. Nah, tapi Walid lebih senang dengan percintaannya, istilah itu, karena percintaan itu adalah rasa dan perasaan, betul ya, terhubung dengan siapa? Terhubung dengan iman, karena kita mau belajar tentang iman. Nanti iman itu terhubung dengan siapa? Terhubung dengan Allah, dengan Rasul, dengan seluruh rukun iman yang 6 itu. Berarti percintaan itu lebih wajar. Ya, yakni yang sangat menjadikan masalah yang muhimmah itu tadi, ya, yang sangat menjadikan percintaan hati kita, yang sangat ai boleh, nah begitu senang, ya, yang sangat ai boleh menjadikan percintaan hati kita dengan Allah, dengan agama, dengan apapun yang tersabit, ya. Nah, itu maksudnya. Dan di sini dia menggunakan istilah percintaan. Tidakkah kita sadar bahwa percintaan itu adalah ikatan? Ikatan perasaan, ya. Secara rasionalnya, yang namanya percintaan itu adalah ikatan akal dan hati kita. Betulkah Wakil? Nah, kalau sampai jatuh cinta saja, nah ketika itu makan pun pikir, tidur pun pikir, semua pikir yang dicintai saja, betul kan? Nah, lagi itu ketika jatuh cinta. Nah, ketika datangnya kebencian, nah meluat saja. Nah kan? Nah itu beza ya, oleh bercakap ini dari sudut beza, bagaimana perasaan kita. Nah, soalnya di sini hal-hal yang muhimmah yang dituturkan, yang dibicarakan ini akan menyebabkan percintaan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hal-hal yang mengikat, menambat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin datang kebencian di sana kan? Mana mungkin? Kebencian itu makhluk dengan makhluk saja. Allah menjadikan begitu supaya kosong hati kita daripada terikat dengan yang lain, melainkan dengan Dia saja. Ya, Allah cabut apapun perasaan-perasaan kita terhadap makhluk. Allah cabut, sehingga kita kosong, hati kita kosong, tidak lagi terikat dengan rasa terhadap makhluk. Nah, baru di sana kita bina rasa dan terikat dengan Allah SWT. Itulah percintaan, paham tak? Nah, katanya yang diambil daripada beberapa kitab, maksudnya musannif kitab kita mengutip. Nah, istilahnya mengutip itu tidak wajar ya, menukil. Nah, itu. Ya. Itu istilah yang sesuai dengan ilmiah, dengan kajian ilmiah. Nah, musannif mengambil ai menukil. Musannif mengambil ai menukil daripada beberapa kitab. Nah, bukan satu kitab, beberapa bilangnya. Nah, mungkin saja beberapa itu 10, 20, 30. Nah, mana kita tahu, ya kan? Yang penting beberapa. Ya, beberapa kitab. Nah, beberapa kitab itu saja menunjukkan bahawa dia juga bersandar kepada ulama sebelumnya. Nah, itu bermaksudnya ya. Itu kita sebut tentang disiplin tadi sudah. Disiplin Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Yang diambil daripada beberapa kitab a'immatun
maknanya besar. A'immatun maknanya masyhur. A'immatun maknanya terkenal. A'immatun maknanya mu'tabar. Nah itu. Jadi musannif merujuk kepada kitab-kitab mu'tabar. Jadi kalau dia merujuk kepada kitab mu'tabar, maklumat yang diletakkan yang diletakkan di dalam kitabnya juga bersifat mu'tabar. Nah begitu, Pak. Faham kan? Ilmu yang ditulis di dalam kitabnya ini juga, dalam risalah ini juga sifatnya adalah mu'tabar. Jelas kan? Nah itu. Yang diambil daripada beberapa kitab a'immah. Nah, kamu orang dhabit apa a'immah? Kau dhabit apa? Sofia? Dhabit semua itu. Biar penuh kitab kau. Nah, sekurang-kurangnya a'immah itu dengan makna mu'tabar, masyhur dan mu'tabar. Nah, itu sekurang-kurangnya. Jadi tahu sudah kita bahwa musannif dia rujuk kepada kitab-kitab mu'tabar untuk menghasilkan kitab ini. Nah, begitu saja. Nah, kita mau baca mu'tabar. Nah, itu mu'tabar itu. Al-Majmu' Syarah Mu'azzab. Nah, itu mu'tabar. Bila kita mau baca kitab itu, mau cari bahagian-bahagiannya pun susah kan? Nah, contoh ya, atau apa? Atau ini Imam Syirazi, atau kitab-kitab mu'tabar itu banyak, di situ kita banyak itu. Wishahul Ifrah ala aqidatul Salamiyah misalnya kan. Ada banyak di situ. Itu kitab-kitab mu'tabar semuanya. Yang ada di situ semuanya mu'tabar, tahu tak? Nah itu. Jadi kita mau lihat bila kita tidak ada kesempatan kan? Nah, sekurang-kurangnya kita membaca kitab-kitab yang termuat di dalamnya hujah-hujah mu'tabar. Nah, begitu. Okey. Kemudian katanya, yakni segala imam. Adapun kitab-kitab a'immah itu, yakni segala imam, yang dikutip, diambil daripada segala imam-imam mu'tabar. Nah, itu. Jadi musannif mengambil daripada kitab-kitab mu'tabar yang ditulis oleh imam-imam mu'tabar. Jadi kalau imam mu'tabar itu ya disepakati oleh para ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, ada imam mu'tabar, nanti aku listkan kepada kamu orang ya. Kita listkan kepada kamu orang, inilah senarai nama-nama imam-imam mu'tabar yang menjadi panutan dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, dan dari sudut adabnya. Nanti ku print, ku kasih tahu kamu orang semua. Sekurang-kurangnya tahu kita siapa, zaman mana, tahun berapa, tahu kita. Walaupun kita tidak pernah bertemu kan. Nah, supaya nanti orang bilang Asy'ariyah itu sesat, Maturidi itu sesat, mana ada ulama yang mengikut. Nah, jangan bohong, Mbak. Kan? Kita boleh kasih tahu saja Imam Nawawi tahunnya ini bermazhab dengan Asy'ariyah dalam akidahnya. Kan? Imam Ibnu Hajar Asqalani tahun hijrahnya ini, nah, bermazhab akidah dia dengan Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah. Jadi kita tahu saja untuk menangkis fitnah-fitnah ya yang bukan-bukan terhadap umat dalam umat ini. Paham tak? Nah, itu sesuai dengan kamu orang belajar usuluddin. Nah, aku jika boleh, aku mau kamu orang mahir usuluddin, aku mau kamu orang mahir fiqh, aku mau kamu orang mahir tasawuf, aku mau kamu orang mahir semua-semuanya, walaupun aku sendiri tidak mahir. Nah, itu bahkan mudah-mudahan dengan izin Allah SWT. Nah, kita berhenti di situ. Kemudian kata musannif wallahu a'lam. Nah, besok pagi mengaji. Mengaji setiap hari, Pak. Lepas subuh sampai jam 11. Perlahan-lahan kita naik sampai jam 12. Nah, sampai jam 12, lepas tu kita kalang kabut cari makan apa yang patut boleh makan. Lepas zuhur kita mengaji lagi sampai asar. Lepas asar kita mengaji lagi sampai maghrib. Nah, nanti datang bangla-bangla itu jaga kambing nanti. Nah, harap student tidak boleh sudah bangkil, tangan dia jam sudah, tidak boleh buat kerja apa. Kan, sampai-sampai aku pikir mau beli truk sudah. Nah, motor dia pakai, kita tidak cukup motor kan? Mau cari daun sawit mana kami cukup motor. Nah, jadi perlu aku beli truk, 4 biji aku order. Nah, 4 biji itu orang yang mau pakainya nanti perlu daftar ya. Aku tidak percaya nanti bawa lari aku punya truk. Truk 4 biji aku beli. Motor EX5 yang ada carrier di belakang itu 2 biji.
Aku cadang mau beli ATV bang, 4 biji juga bang, ATV. ATV yang besar tu. Harga sebiji 24,000 tu. Aku beli 4 biji juga. Kamu orang mau ke ATV? Ha? Kamu orang mau buat apa? Kamu main di dapur itu saya perlu ATV kah? Nah, namanya perempuan. Dom, dapur saya kan? Nah, sekali-sekali ku perhati tengok, wah, kenapa pergi ke Padang sana? Dari jauh ku tengok, adakah hero-hero di pagar? Oh, tidak ada apa. Nah, tidak ada, tidak apa. Ha? Aku ini lebih takut kamu orang dikidnap oleh orang, tahu kah? Nah, sebab itu kadang-kadang aku pikir, jogging-jogging pagi-pagi itu ku mau batalkan saja. Ku tahu bah, pagi-pagi ada orang jogging, mau kasih kurus badan lah, itulah, inilah. Nah, jogging itu bagus. Tapi kalau sudah sampai keluar kawasan kita, yang ku bimbang adalah orang kidnap kamu orang. Oh, nah, ini boleh berlaku, jangan main-main. Nah, dikidnap, dilarikan. Ku mau cari di mana? Kan? Satu hal. Nah, bila mau cari, dia orang mau pampasan. Apa dipanggil? Tebusan, buat tebusan. Kalau mau si Sofia ini kasih kami 200,000. Mana aku mau cari duit 200,000? Tahu tak? Nah, itu yang menjadi masalahnya. Kan? Jadi aku tidak mau berniaga sekarung, ruginya seguni. Aku tidak mau, Pak. Yang aku mau adalah berniaga sekarung, untungnya seguni. Nah, itu tidak apa. Kan? Paham tak? Nah, justru itu aku pikirkan sudah bahaya juga kalau kamu orang pergi jogging-jogging. Dia tidak tahu sampai ke mana. Nanti aku lantik Bang Jol jadi pengawas kah? Bang Rantau kah jadi pengawas? Nah, itu kan. Jadi tengok saja kamu orang jogging gitu kan. Nah, walkie-talkie ada kita kan. Nah, pakai walkie-talkie saja. Jol, ini budak-budak ini berjogging bertonggek-tonggek ini. Ayah aku tahu, oh jogging bukan cara jogging, tonggek-tonggek lagi ya. Contohnya kan. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum aqimis salat.